Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Bapak Haji Muhammad Natsir. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi DPRD, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang kami hormati
Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, dan para staf ahli Bupati. Yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-22 masa sidang kedua tahun 2020 dengan acara penyerahan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas pelaporan anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 pada hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna pada hari ini adalah menindaklanjuti surat dari Bupati Demak kepada pimpinan DPRD Kabupaten Demak nomor 900/0512/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal permohonan waktu penyerahan KUPA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mengetahui lebih lanjut arah kebijakan pembangunan serta maksud dan tujuan penyerahan KUPA PPAS perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2020, kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Bupati untuk menyampaikan sambutan pengantarnya. Kepada yang terhormat Saudara Bupati, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD, rekan-rekan Forkopimda, dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak, Saudara Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, dan Saudara Sekretaris DPRD, Kepala Badan Dinas Kantor, Bagian dan Camat se-Kabupaten Demak, segenap tamu undangan yang terhormat. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyerahan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran
serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Demak tahun 2020. Hadirin dapat Dewan yang berbahagia, dalam rangkaian penyusunan perubahan APBD tahun 2020, UPA dan PPAS merupakan tahap berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tahun 2020 yang disusun berdasarkan hasil musrenbang rancangan rencana kerja OPD dan diselaraskan dengan visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021. Hadirin dapat Dewan yang saya hormati, secara garis besar tema rencana pembangunan Kabupaten Demak tahun 2020 adalah penguatan sektor perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan UMKM menuju kemandirian pangan dan diprioritaskan pada 1. Mewujudkan infrastruktur yang merata dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah dengan prioritas rehabilitasi jalan rusak ringan dan sedang, penanganan RTLH berdasarkan data BPDT, pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan irigasi, pembangunan rehabilitasi pasar, pembangunan PAMSIMAS dan jalur perpipaan PDAM, peningkatan akses sanitasi dan drainase, serta pengadaan sarana prasarana perhubungan. 2. Mewujudkan good governance dan reformasi birokrasi dengan prioritas integrasi e-planning, e-budgeting, dan e-monef dan e-sakip. Peningkatan kinerja dan kapasitas ASN, peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, utamanya sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. 3. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. 4. Penguatan sektor perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan UMKM menuju kemandirian pangan melalui pelatihan dan pendampingan usaha mikro, peningkatan kualitas dan pendampingan petani, peningkatan kapasitas perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor, pembangunan sarana prasarana dan penataan PKL, pembangunan kapasitas petani budidaya dalam mencapai sertifikasi CBIB, peningkatan kualitas dan keterampilan nelayan budidaya dan tangkap, pembangunan dan rehabilitasi destinasi pariwisata. 5. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing, serta smart city dengan prioritas peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, pemberian beasiswa miskin daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembinaan pemuda dan peningkatan sarana prasarana olahraga, peningkatan sistem perencanaan, penganggaran melalui e-planning dan e-budgeting, serta pemerintahan berbasis teknologi informasi. 6. Percepatan penanganan pandemi COVID-19 dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat dan penanggulangan dampak ekonomi dan dampak sosial akibat wabah penyakit tersebut. Hadirin dapat Dewan yang berbahagia, selanjutnya rancangan kebijakan umum perubahan anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Demak tahun 2020 secara garis besar sebagai berikut.
Pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 70 miliar 751 juta 678.587 rupiah atau turun sebesar 3,07% dari sebelumnya sebesar 2 triliun 302 miliar 405 juta 766.000 rupiah turun menjadi 2 triliun 231 miliar 654 juta 87.413 rupiah. Penurunan tersebut disebabkan pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan sebesar 38 miliar 507 juta 125.744 rupiah atau sebesar 9,52% dari pendapatan asli daerah sebelumnya, yaitu 404 miliar 373 juta 956.000 rupiah turun menjadi sebesar 365 miliar 866 juta 830.256 rupiah dan penurunan dana perimbangan sebesar 107 miliar 496 juta 685.143 rupiah atau turun sebesar 8,21% dari anggaran dana perimbangan dari sebelumnya sebesar 1.309 miliar 475 juta 841.000 rupiah turun menjadi 1.201 miliar 979 juta 155.857 rupiah serta dikenakan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 75 miliar 252 juta 132.300 rupiah atau naik sebesar 12,79% dari sebelumnya 588 miliar 555 juta 969.000 rupiah naik menjadi 663 miliar 808 juta 101.000 rupiah. Belanja daerah pada perubahan tahun anggaran 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 44 miliar 275 juta 356.809 rupiah atau naik 1,86% dari sebelumnya. Belanja daerah sebesar 2.384 miliar 405 juta 766.000 rupiah naik menjadi 2.428 miliar 681 juta 122.809 rupiah. Kenaikan belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung yang turun sebesar 19 miliar 219 juta 184.937 rupiah atau turun sebesar 1,37% dan belanja langsung yang naik sebesar 63 miliar
Rp41.541.000 Rp41.746 atau naik sebesar 6,47%. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp98 miliar. Pada perubahan ini naik menjadi Rp259.339.224.476 atau naik 129,63%, yaitu sebesar Rp129.339.424.476. Kenaikan ini dikarenakan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp129.329.424.476. Kenaikan ini berasal dari sisa anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi sebesar Rp1.941.778.500, dana alokasi khusus non fisik Rp6.269.646.658, DAK fisik Rp322.252.580, DAK luncuran Rp17.339.970, dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp368.167.605. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Rp6.547.597.597. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Sunan Kalijaga Rp16.868.390. Bantuan operasional sekolah Rp4.822.633.632 dan silpa tidak terkait sebesar Rp1.304.368.544. Pengeluaran pembiayaan semula Rp16 miliar. Pada perubahan ini menjadi Rp12.189.080, mengalami kenaikan sebesar Rp12.189.080 atau naik sebesar Rp129.277.035.396 yang dipakai untuk menutup defisit anggaran yang sebesar Rp197.043,86% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
29,74%. Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa dari total belanja langsung sebesar 1.044.439.551 rupiah dipergunakan untuk belanja OPD urusan wajib pelayanan dasar, belanja OPD urusan wajib bukan pelayanan dasar, belanja OPD urusan pilihan, belanja OPD urusan pemerintahan fungsi penunjang, sedangkan untuk belanja pegawai masih tetap di bawah 50% dari total belanja daerah. Hal ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Hadirin rapat dewan yang kami hormati, kita patut bersyukur dalam kondisi pendapatan APBD yang relatif terbatas dikarenakan adanya pemangkasan anggaran oleh pemerintah yang berdampak adanya pengurangan anggaran organisasi perangkat daerah kurang lebih 50% yang Kabupaten Demak sejahtera senantiasa mendapatkan bimbingan, perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.